Terima kasih Anda masih bersama kami di Berita Semarang. Bagi Anda yang baru bergabung, berikut 3 berita utama hari ini. Tebing saluran air longsor, akses jalan 2 kecamatan di Kabupaten Magelang tertimbun pohon bambu. Cari keadilan, orang tua bocah Sherly Margareta di Grobogan melapor ke polisi karena putrinya diduga tewas dianiaya. Kami juga akan menyajikan kilas berita kriminal Semarang selama tahun 2021. Kegiatan Diksar memakan korban jiwa. Seorang pria tega membunuh pacarnya yang hamil 8 bulan hingga praktik prostitusi yang melibatkan seorang selebgram. Mewarnai berita Semarang sepanjang tahun 2021. Kami rangkum kembali beberapa berita utama dalam Kilas Balik 2021 Berita Semarang. Saat mengetahui buah hati yang disiapkan masuk perguruan tinggi, harus kembali ke pangkuannya dengan keadaan tak bernyawa. Tangis histeris Endang Budiarti tak terbendung saat jenazah putra sulungnya, Gilang Endi Saputra, tiba di rumah duka di Desa Dayu, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Saat akan dikebumikan, pihak keluarga terkejut dengan ditemukannya sejumlah luka lebam di tubuh Gilang. Diotopsi di sana karena yang di sana kan orang tuanya itu tidak membuka jenazah itu waktu meninggal. Iya, karena ya tidak tega mungkin atau bagaimana. Terus akhirnya dibawa pulang itu tadi. Nah, setelah di rumah dibuka, ternyata kondisi jenazah itu udah mukanya udah memar, banyak mengeluarkan darah, bergumpal-gumpal di mukanya itu. Atas temuan ini pihak keluarga lapor polisi, meminta autopsi dan diusut tuntas bagaimana bisa ada sejumlah luka lebam di tubuh hingga Gilang meregang nyawa. Pihak Universitas 11 Maret Solo telah menutup Sekretariat Korps Mahasiswa atau Menwa dan menghentikan seluruh aktivitas unit kegiatan mahasiswa. Tindakan ini untuk memudahkan polisi melakukan penyelidikan. Kematian Gilang Endi Saputra yang dinilai tidak wajar mengundang reaksi besar dari rekan-rekannya. Ratusan mahasiswa dari berbagai fakultas Universitas 11 Maret mengenakan kaos hitam sebagai tanda berkabung. Mereka menyuarakan agar kasus Gilang diungkap dan dihentikan seluruh kegiatan diklat agar tak lagi memakan korban jiwa. Untuk pihak UNS dan Korps Mahasiswa Siaga bertanggung jawab atas meninggalnya GE. Kami juga menuntut pihak UNS bersikap transparansi terhadap segala bentuk tindak pidana dan informasi terkait meninggalnya GE. Hasil autopsi, Gilang Endi meninggal dunia karena sebuah pukulan di kepala. Pukulan di kepala mengakibatkan penyumbatan di otak hingga berujung kematian. 2 minggu setelah kematian Gilang, polisi akhirnya menetapkan 2 tersangka. Keduanya merupakan panitia acara Diksar Menwa. Dari visum luar fisik daripada almarhum ditemukan beberapa luka lecet, namun untuk penyebab kematian dari hasil otopsi kita masih menunggu. Apakah ada unsur kelalaian dari panitia, dari penyelenggara terkait dengan beberapa rangkaian SOP yang harus dijalankan selama pelaksanaan kegiatan kasus. Gilang Endi Saputra meninggal dunia saat tengah ikut kegiatan Diksar Menwa Universitas 11 Maret di Curug Jebres 24 Oktober lalu. Pria berusia 43 tahun ini digelandang petugas di markas Polres Klaten Rabu siang. Buruh harian lepas tersebut merupakan tersangka tunggal kasus pembunuhan Hani Dwi, seorang ibu rumah tangga yang tak lain adik iparnya. Motif pembunuhan sebenarnya dendam terhadap sang adik yang merupakan suami korban. Dengan berencana, pelaku berinisial SA membeli racun jenis apotas untuk selanjutnya dibubuhkan ke dalam botol minuman pada hari Minggu lalu saat rumah korban tengah kosong. Tersangka atau pelaku ini memiliki dendam kepada suami korban. Memang jadi sasaran utamanya adalah suami korban. Namun
bisa dibilang random lah saya bilang yang ada di keluarga itu, tapi memang terkait dendamnya dengan suami korban. Tersangka dijerat sejumlah pasal KUHP dengan ancaman hukuman penjara seumur hidup. Polisi meringkus seorang pemuda di Semarang, Jawa Tengah yang diduga tega membunuh kekasihnya sendiri yang sedang hamil 8 bulan. Korban dianiaya tersangka hingga tewas di tempat indekos mereka di Jalan WR Supratman, Semarang, Jawa Tengah. Pria tersebut nekat melakukan tindakan kekerasan karena kesal. Korban tidak juga menggugurkan kandungannya. Padahal mereka belum menikah walaupun sudah tinggal serumah. Berulang kali meminta kepada korban untuk menggugurkan kandungannya sampai kemudian usia 8 bulan. Nah, itulah kemudian yang sementara ini menjadi alasan dari tersangka untuk menghabisi nyawa korban. Tersangka tak menikahi korban setelah tidak direstui orang tuanya karena korban usianya jauh lebih tua. Dari barang bukti yang didapat penyidik, tersangka terancam pidana berat karena dugaan melakukan pembunuhan berencana. Pria ini digelandang ke Mapolres Cilacap lantaran diduga melakukan pencabulan terhadap belasan siswinya di sebuah sekolah dasar di Kecamatan Patimuan, Cilacap. Tersangka merupakan seorang aparatur sipil negara yang berprofesi sebagai guru agama Islam. Modusnya tersangka mengiming-imingi korban akan diberikan nilai ujian yang bagus bila menuruti perintahnya. Aksi bejat dilakukan pada 15 siswi sejak September lalu saat jam istirahat berlangsung. Polisi masih menyelidiki adakah korban lain yang belum melapor. Atas perbuatan tak senonoh yang dilakukannya, oknum guru itu dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Video amatir merekam saat penggerebekan sebuah kamar hotel bintang 5 di Jalan Pemuda Semarang yang diduga menjadi tempat prostitusi. Di dalam kamar, petugas memergoki seorang selebgram asal Jakarta berinisial TE yang tengah melayani pria hidung belang. Di kamar yang berbeda, polisi juga menggerebek seorang perempuan berinisial FBD, warga negara Brazil yang tengah berkencan dengan seorang pria. Dari penggerebekan ini, polisi kemudian menangkap JB yang berperan sebagai muncikari. JB telah ditetapkan sebagai tersangka. Dari hasil pemeriksaan diketahui tarif untuk sekali kencan sehari semalam dengan TE mencapai 25 juta rupiah. Dari jumlah tersebut sang muncikari mendapat jatah 13 juta rupiah. Di mana modus operandinya adalah mempekerjakan orang atau korban sebagai PSK untuk melayani tamu dengan tarif yang cukup luar biasa, yaitu sekitar 25 juta. Dengan praktek kegiatan tersebut, di mana pelaku mendapat keuntungan 13 juta. Polisi mengamankan sejumlah barang bukti antara lain bukti transfer uang muka pembayaran sebesar 20 juta rupiah serta sejumlah alat kontrasepsi. Atas perbuatannya JB dijerat dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang perdagangan orang dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Sedangkan selebgram TE dan warga negara Brazil tidak ditahan karena dianggap sebagai korban perdagangan orang. Sampai di sini jumpa kita pagi ini. Atas nama rekan yang bertugas, saya Tia Anissa mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa.